Salam cerdas, salam rahayu, rahayu sagung dumadi buat semuanya yang selalu mendukung dan mensupport Makrifat Jawa Channel. Masih dengan Kang Tro. Pada kesempatan kali ini monggo bareng-bareng kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Tuhan semesta alam, rasa hormat dan bakti kita kepada kedua orang tua kita yang sangat berperan penting dalam kelahiran kita hidup di alam semesta ini, dan juga tidak lupa rasa bakti kita kepada sesepuh bini sepuh dan leluhur-leluhur kita, dan juga para guru-guru kita yang sudah memberi kita pengetahuan, pencerahan dalam menjalani kehidupan di alam semesta ini. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang meditasi. Banyak orang-orang yang gagal dan sering bertanya, kenapa meditasi saya tidak bisa mencapai titik suwung? Kenapa selalu ada fenomena-fenomena yang terjadi di saat saya meditasi? Sebenarnya ini adalah pertanyaan yang umum yang sering terjadi di saat orang-orang melakukan meditasi. Meditasi adalah sebuah keheningan ataupun suwung, yaitu mencari kenyamanan ataupun mengkaji diri kita sendiri di saat kita diam dan merenungi perjalanan hidup kita di alam semesta. Suwung sejatining ono sejatining suwung, kosong sejatine isi sejatining kosong. Nah, ini harus kita pahami agar kita bisa mencapai titik kosong ataupun titik suwung. Suwung yang dimaksud di dalam meditasi ini adalah di saat kita duduk diam, merenungi, mengkaji, mempelajari apa yang ada dalam diri kita sendiri. Disitulah kita mencermati tentang unsur ataupun apa yang ada dalam diri kita sendiri, tentang jiwa, sukma, dan raga kita sendiri. Yang dimaksud suwung adalah di mana kita mencapai titik sepi dalam diri kita. Bukan berarti kosong. Kalau kita mengosongkan semua, tidak berpikir, tidak merasa, berarti kita mati. Di situ kita mati. Suwung di sini adalah kita menguasai babahan hawa songo ataupun hawa nafsu kita, rasa kita, keinginan kita, ego kita, amarah kita. Nah, di situ kita tekan serendah mungkin. Memang kalau kita mencapai titik ini, kita nanti sudah merasakan kenikmatan dalam hidup kita. Kita tidak terlalu pusing, kita tidak terlalu ketakutan dalam hidup kita. Kita akan lebih tenang, lebih enjoy menjalankan kehidupan kita. Tapi jangan salah, kalau suwung itu berarti isi. Maksudnya isi apa? Di saat kita tenang, di saat kita sudah menguasai diri kita sendiri, menguasai rasa kita sendiri, bisa mengatur ritme hidup kita sendiri. Jangan salah, isinya apa? Kita itu hidup di alam semesta. Kalau kita dilahirkan sebagai laki-laki, sebagai pemimpin rumah tangga, kita masih memiliki tanggung jawab anak istri kita. Kita masih memiliki tanggung jawab memelihara alam semesta, melestarikan, menjaga. Kita masih memiliki tanggung jawab untuk berkarya di alam semesta ini. Ini yang dimaksud isinya. Suwung isi suwung.
Apapun yang kita kerjakan di alam semesta ini, sebenarnya kita ini suwung. Tidak ada apa-apa. Karena apa? Kita nanti akan kembali ke suwung juga. Namanya mati itu kita masuk di dalam tanah lagi, suwung lagi. Suwung berarti isi berarti suwung. Nah, disinilah pemahaman yang salah. Terkadang orang itu memaksakan diri untuk mengosongkan dirinya sendiri. Nggak bisa, orang hidup itu pasti mikir, pasti merasa, pasti. Nah, ini kita hanya tugas kita dalam meditasi ini menguasai diri kita sendiri, kembali ke kesadaran diri kita kembali sebagai apa kodrat kita hidup, sebagai hewan, sebagai tumbuhan, atau sebagai manusia. Kalau sebagai manusia, apa tugas kita sebagai manusia? Jadi agar Tuhan tidak sia-sia menciptakan kita sesuai dengan kodrat kita. Gitu. Nah, ini suwung yang sebenarnya. Jadi meditasi itu mengkaji, Mas. Mengkaji, merenung, mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta itu berarti apa ya? Meringankan beban pikiran kita. Makanya pikiran-pikiran yang mengurusi urusan luar tubuh kita di waktu kita suwung, di waktu kita semedi atau meditasi ini kita hilangkan sebentar. Tapi apa? Kita tetap mikir kembali ke diri kita sendiri. Agar biar lebih sepi, tidak rame gitu mikir ini gitu. Suwung itu di situ. Bukan berarti kosong terus kita nanti tidak pengen apa-apa, terus tidak mau apa-apa. Itu tidak hidup berarti. Bangkai itu. Nah. Suwung itu tetap mikir, ringan, mengkaji diri, kembali kesadaran diri kita. Nanti kita akan paham di saat kita mencapai titik suwung, kita juga akan paham, memahami diri kita sendiri dan bisa memahami orang lain. Bisa menempatkan diri kita sendiri dan juga menempatkan di saat kita berada di lingkungan ataupun alam semesta. Ini akan nanti timbulnya rasa saling menghargai, menghormati satu dengan yang lainnya. Nah, disitulah rahmatan lil alamin itu tercipta. Manunggaling kaula Gusti. Bersatunya seluruh makhluk ciptaan Tuhan ataupun seluruh makhluk dalam semesta saling bertergantungan, saling melengkapi, saling membutuhkan. Itu nanti timbulnya kesadaran diri kita di saat kita suwung. Makanya suwung ku yo isi ku yo suwung. Kita tidak bisa mementingkan kepentingan kita sendiri karena masih banyak kok tugas-tugas kita dalam kehidupan kita. Itu isinya. Tugas mopo jadi guru yo ngajar. Jadi pengusaha yo sampean harus kreatif. Jadi pemimpin rumah tangga yo sampean harus bertanggung jawab tentang istri dan anak panjenengan. Itu isinya di situ. Sama dunia kalau dilihat dari atas ya suwung nggak ada apa-apa, tapi setelah masuk isi ternyata ada makhluknya, ada tumbuhannya, ada airnya, ada anginnya. Dan inilah pemahaman tentang suwung. Kalau sampai pengen mencapai puncak titik dari meditasi sampai tetap harus dengan pola pikir di saat sampai merenung, bukan mengikuti rasa sampai sendiri. Kalau mengikuti rasa kita nanti akan terombang-ambing. Nah, inilah yang dinamakan titik fokus kesadaran diri. Di mana kita bisa menyadari diri kita, mengkaji diri kita, menempatkan diri kita sebagai apa kodrat kita di saat Tuhan melahirkan atau menciptakan kita di alam semesta ini, agar apa? Tidak sia-sia. Kita menghargai penciptaan kita dan kita juga bisa menghargai penciptaan makhluk yang lainnya. Inilah namanya manunggaling kaula Gusti.
Makanya banyak yang teledor ataupun salang surup dalam mengkaji suwung yang sebenarnya. Bukan berarti kosong, nol, itu udah. Nah, ini semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya yang sedang melakukan meditasi ataupun sedang belajar meditasi. Tetap lakukan secara rutin agar kita bisa kembali ke kesadaran diri kita masing-masing. Dari saya, kalau ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam cerdas, salam rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Matur sembah nuwun.